Saya memberinya judul Iman yang Menghidupi di Tengah Kekeringan. Kisahnya kita bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saudara, di tanah asing Sarpat, di ujung kekeringan dan kesunyian, berdirilah seorang perempuan yang tidak bernama, seorang janda. Kedukaannya seperti ladang yang tandus, harapannya serapu sisa tepung di tempayannya. Setiap pagi janda ini menakar kehidupan dengan sendok keputusasaan, dan setiap malam dia menidurkan anaknya di ranjang kelaparan. Namun di dalam kekosongan itu Allah menanam benih mujizat. Janda ini tidak pernah menyangka bahwa langkah terakhirnya mengumpulkan 2 potong kayu akan mengubah sejarah hidupnya. Di tengah debu dan langit yang membatu, seorang nabi, Nabi Elia, dia datang pada janda ini dengan permintaan yang hampir terdengar kejam. Beri aku roti terlebih dahulu. Wow, minta makan sama janda. Namun di sanubarinya, suara yang lembut berbisik, taatilah dan kamu akan hidup. Dan dari ketaatan itulah, dari tangan janda yang memberi, ketika tidak ada lagi yang bisa diberi, mengalirlah kehidupan. Janda Sarpat bukan hanya memberi roti, dia memberi kepercayaan, menanamkan iman di tanah yang retak dan menuai kemurahan Tuhan yang tak berkesudahan. Kisahnya adalah pelita bagi setiap jiwa yang merasa tidak cukup, namun tetap memilih percaya. Iman seperti inilah yang menghidupi di tengah kekeringan. Saudara, bila kita membahas latar belakang historis dan budaya kisah janda ini, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, pada masa itu Israel berada dalam masa kemerosotan iman di bawah Raja Ahab dan Ratu Izebel. Allah menghukum bangsa Israel dengan kekeringan dan nabinya Elia diutus ke Sarpat. Sarpat ini wilayah kafir di luar Israel, tempat Baal disembah. Saudara, dari kisahnya di 1 Raja-Raja 17 khususnya ayat 7 sampai ayat yang ke-16, kita bisa melihat bagaimana Allah memerintahkan Elia pergi ke Sarpat. Lalu ada pertemuan Elia dengan janda Sarpat dan janji Tuhan melalui Elia. Saat ketaatan janda Sarpat ini, maka mulailah mujizat terjadi. Tuhan memelihara Elia lewat cara yang tak terduga, bahkan dari bangsa asing. Ketakutan sang janda muncul, namun dia masih membuka pintu hatinya. Nabi menantang imannya, menawarkan janji pemeliharaan dari Tuhan. Iman janda mengaktifkan mujizat berkelanjutan. Tuhan berdaulat dan bekerja bahkan di luar batas Israel. Dia memakai siapa saja, bahkan seorang janda miskin, untuk menyatakan kuasa dan pemeliharaannya. Saudara, janda ini bisa seperti teladan iman. Meskipun diuji oleh penderitaan berat, namun kelimpahan sukacita seperti jemaat Makedonia dalam kemiskinan mereka tetap limpah dengan kekayaan kemurahan hati. Saudara, kita bisa belajar 7 teladan dari janda Sarpat. Pertama, teladan iman dalam kekurangan. Iman bukan soal kelimpahan, tapi kepercayaan. Janda ini tetap percaya meski tidak ada jalan. Kedua, ketaatan atas perintah Tuhan. Taat membawa pemeliharaan. Ketaatan membawa pemeliharaan. Taat meski logika berkata sebaliknya. Ketiga, kita belajar keramat tamahan rohani. Menerima utusan Tuhan, membuka jalan mujizat. Buka hati untuk pekerjaan Tuhan. Keempat, keberanian memberi saat takut. Memberi adalah wujud iman aktif. Jangan takut memberi walaupun kita merasa tidak cukup. Kelima, kita belajar percaya pada janji Tuhan. Memberi adalah wujud iman aktif. Jangan takut memberi ketika bahkan kita merasa tidak cukup. Pegang janji Tuhan meski keadaan berkata lain, saudara. Dan kita juga belajar yang ke-6 dari janda Sarpat. Dia memiliki kasih ibu yang gigih. Dia melindungi anaknya bahkan dalam keterbatasannya. Kita para perempuan harus tetap menjadi penjaga kehidupan keluarga kita. Ketujuh, kita belajar tentang kesetiaan dalam pengujian.
Khususnya ditekankan di 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Kesetiaan mendatangkan kelimpahan. Tetaplah setia meski dalam masa sukar. Saudara, sekalipun ada 7 teladan, dalam keseimbangan saya akan membagikan 3 sisi rapuh dari janda ini yang harus kita hindari. Pertama, ketakutan yang berlebihan. Ayat 12. Ketakutan bisa membungkam iman. Apa yang kita takutkan yang lebih besar dari janji Tuhan? Coba renungkan. Kedua, pesimisme dan keputusasaan. Saat dia berkata, kami akan mati, setelah makan kami akan mati. Coba renungkan. Jangan pernah perkatakan bahkan deklarasikan kematian saat Tuhan sedang menanamkan kehidupan. Ketiga, kekurangan kerapuhan janda ini pusatnya pada kekurangan. Saudara, fokus pada hanya segenggam tepung, berarti dia berpusat pada kekurangan, bukan pada Allah yang sanggup. Tetapi setelah dia diubahkan, dia mengubah fokusnya dari kekurangan menjadi pengharapan. Saya bisa memberi banyak judul untuk kisah janda ini. Roti terakhir menjadi mujizat pertama. Tangan yang memberi di tengah kekeringan. Dipakai Tuhan di tempayan yang retak. Saudara, dari sini juga kita bisa melihat masa kekeringan adalah ujian iman. Apa yang kita lakukan saat tidak ada lagi yang tersisa? Saudara, pelita kita bahkan lebih menyala terang saat di tengah kegelapan. Iman bukanlah melihat hasil, tetapi saat kita taat sekalipun hasil belum terlihat. Saudara, ketika iman kita bertindak, percayalah, langit akan merespon. Jangan takut memberi, buka pintu, rumah, dan hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Latih iman di tengah kekeringan hidup. Tuhan sedang mencari, seperti janda Sarfat ini di masa kini. Kita yang mau percaya, terutama kita perempuan, walau di tangan kita hanyalah segenggam tepung yang nyaris habis. Ada nubuatan yang saya dapatkan, saudara. Anakku, seperti janda Sarfat, Tuhan akan memakaimu untuk memberi roti bagi banyak jiwa yang hampir menyerah. Di masa keringnya pelayanan dan kebutuhan, Tuhan akan menumbuhkan pelipat gandaan dari ketaatanmu. Pelayananmu tidak akan mati kekurangan, justru akan hidup karena imanmu. Pelayanan bukan hanya tempat penguatan, tapi sumber kehidupan rohani. Seperti tempayan itu akan selalu ada cukup karena Tuhan Allahmu adalah setia. Saudara yang mendengarkan ini dimanapun, mari deklarasikan, aku adalah orang yang tebus. Ditebus, tidak dipatahkan oleh kekeringan, tetapi dibangkitkan oleh janji Tuhan. Tangan yang dulu hampa, dipenuhi untuk memberi. Aku taat, bukan karena cukup. Aku taat karena percaya. Aku berdiri seperti janda Sarfat di tengah ketandusan dunia, menjadi sumber kehidupan yang Tuhan pakai. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.